Lalu sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Arfan. Selamat malam Mas Arfan. Selamat malam, Mas. Ya, Mas Arfan ini ceritanya di rumah ya kejadiannya. Terus kapan hari juga Mas Arfan pernah gabung di Never on the Air. Cerita waktu itu yang siaran Doni Akbar. Tapi kita dengerin dulu cerita yang hari ini. Silakan Mas Arfan. Ya, selamat malam. Kejadiannya kurang lebih di tahun 2019 atau 2020, pas pandemi pokoknya gitu, Mas. Nah, itu waktu itu kan malam, ya dini hari lah. Dini hari sekitar jam 2:30 atau 3:30 pagi. Itu anak saya tuh bangun lilir gitu loh. Mau pipis, terus bangunin saya untuk diantar ke kamar mandi gitu, Mas. Itu saya antar, anak saya itu jalannya di depan saya. Waktu sampai mau ke kamar mandi, dia baru berdiri di pintu kamar mandi, dia tiba-tiba langsung mundur-mundur gitu, mundur-mundur sampai nabrak saya. Terus saya bilang, "Loh kenapa, Dik?" Anak saya jawab, "Nggak jadi ya, nggak jadi," gitu. Terus, "Loh kok nggak jadi kenapa?" "Nggak apa-apa," gitu. "Ya udah masuk, nggak apa-apa." Terus anak saya terpaksa masuk, saya juga masuk. Lalu pintu kamar mandi saya tutup, anak saya terus pipis gitu loh, Mas, pipis. Udah selesai, terus saya bilang, "Tunggu di sini." Terus baru giliran saya mau pipis itu, anak saya bilang, "Awas ya, awas, ada pocong ya, ada pocong," bilang gitu. "Nggak ada, udah diem," saya bilang gitu sama anak saya. Terus tiba-tiba saya mau menghampiri WC-nya tuh, WC duduk gitu, Mas. Mengambil itu, tiba-tiba tuh sosok pocong itu tepat di belakang WC duduk itu, di pojok tembok itu, Pak. Tempatnya di sudut, kayak di sudut pojok itu, berdiri sambil menatap kami. Waktu itu saya sempat kaget, diam sejenak, langsung saya nggak jadi pipis gitu, Mas. Terus saya langsung gendong anak saya buka pintu kamar mandi, terus saya langsung keluar. Habis keluar terus saya masuk kamar. Habis masuk kamar itu terus anak saya tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Lah terus habis itu tiba-tiba anak saya bangun lagi. Terus dia tuh tiba-tiba buka jendela kamar, Mas. Buka jendela kamar sama bilang, "Ada apa Mbah Yud?" bilang gitu. Mbah Buyutnya kan sudah nggak ada, Mas. Nah saya tuh bilang gitu. Terus saya tanya, "Diarkan kenapa?" "Itu loh ya, Mbah Buyut haus, minta minum," bilang gitu. Terus saya lihat di jendela itu nggak ada siapa-siapa. Terus saya tutup lagi. Saya bilang kepada anak saya, "Udah tidur, nggak ada apa-apa," saya bilang gitu. Terus besoknya seselang beberapa hari itu kan di rumah saya kamar mandinya ada 2, yang satu WC-nya duduk sama yang satu WC-nya jongkok gitu, Mas. Waktu itu kan biasanya kalau anak saya mau mohon maaf BAB kan WC-nya di WC jongkok. Waktu itu tuh dia nggak mau, benar-benar nggak mau kalau di WC biasanya dia kalau BAB gitu. Terus ditanyain sama ibunya, "Kenapa kok nggak mau?" "Nggak mau, Bu, saya takut," anak saya bilang gitu. "Lah kenapa kok takut?" Pertama dia nggak mau cerita, terus dipaksa istri saya, terus dia baru mau cerita kalau katanya tuh di atas WC yang jongkok itu ada sosok orang tua gitu, Mas. Ada orang tua, jenggotnya panjang,
Terus katanya tuh dia bilang nanti kalau saya di situ, nanti saya takut kalau seperti mbah itu, kakek itu gitu katanya. Lah takutnya kenapa ke mbah yang mana bilang gitu. Terus dia bilang nanti kan saya jatuh masuk ke lubang itu nanti terperosok apa jatuh ke bawah, bilangnya gitu anak saya. Gak ada apa-apa, ibunya bilang gitu. Nggak mau, pokoknya dia nggak mau. Terus habis itu diberanikan diri ditemenin sama istri saya, akhirnya mau. Habis itu kan udah nggak ada apa-apa, cuman habis kejadian itu tuh saya herannya tuh mas, malam harinya itu ada 2 sosok ular berwarna putih di atas pintu mas, di atas pintu tapi nggak besar, agak kecil gitu. Nggak tahu datangnya dari mana, itu tiba-tiba ada di situ. Terus saya kejar tuh nggak ada ya mas. Itu terus kejadian lainnya kayak TV itu mati sendiri, hidup sendiri. Terus sama setiap hari Kamis malam Jumat Kliwon itu mesti kamar saya yang saya tidurin sama anak istri itu baunya wangi banget mas. Tapi saya keluar dari kamar itu nggak bau apa-apa, biasa aja, cuma di kamar saja, di kamar saya saja itu mas yang baunya wangi setiap Kamis malam Jumat Kliwon mas. Bahkan mungkin ya akhir-akhir ini kalau Kamis malam Jumat Kliwon itu baunya wangi banget mas. Itu mas. Nah, Ini berarti wangi ya? Hari ini Kamis Jumat Kliwon kan ya? Udah sempat tadi mas, tadi. wanginya tadi pas barengan cerita dari yang awal tadi loh, yang bintang tamu tuh loh siapa mas? Oh ya, Bu Dini ya yang live dari sini ya. Itu cuman baunya itu yang ini tadi tuh agak sebentar, biasanya kan lama mas. Baunya kayak melati, kayak apa, kenanga gitu, pokoknya ganti-ganti lah mas. Yang saya herankan itu mas, setiap Kamis malam Jumat Kliwon pasti baunya wangi di kamar saya tok. Saya keluar di ruang tamu nggak ada bau wangi. Bahkan saya berdiri di depan pintu kamar saya itu baunya nggak wangi mas. Tapi begitu saya masuk sampai pintu kamar, masuk kamar tuh baunya wangi. Wanginya tuh wangi, wah, sampai agak pusing tuh mas kepala nih. Nah ini yang mau saya tanyakan yang ini mas, sebenarnya di dalam kamar tuh ada sosok apa gimana mas ya? Mas Mas Arfan ya, Mas Arfan. Iya. Ini Mas Arfan tuh berarti nama putranya ya, Mas Arfan ya? Arfan nama saya mas. Oh nama bapak. Oke. Iya. Sebelum nanti ditangkapin Mas Febri, ini rumah berarti udah berapa lama ditempatin Mas? Kalau saya nempatin ini sekitar 2013 kayak mas. Berarti udah hampir 10 tahun ya? Iya kurang lebih. Hal-hal janggal dari tahun segitu juga? Ya sebenarnya banyak sih mas. Kan ini kan rumah saya kan deket sama kali gitu. Itu dulu tuh kalau malam Selasa Kliwon atau Kamis Jumat Kliwon itu ada suara gamelan sama suara sinden gitu mas di kali itu. Di mana sih mas kalau boleh tahu mas? Apa mas? Di daerah mana sih? Tepatnya di daerah, kalau sini tuh mana?
sekitaran Jangli bawah mas. Jangli bawah. Mm-mm. Oh, yang tembusnya ini ya, Jalan Baru Undip ya? Enggak, itu yang bawah yang tembusnya di Jalan Dr. Wahidin. I see. Udah ninggalin 10 tahun dan memang banyak hal-hal mistis. Ini ada yang lucu sih di awal cerita sebenarnya. Gimana? Waktu anaknya lihat pocong, karena masnya kan belum tahu kalau ada pocong ya. Iya. Anaknya disuruh-suruh aja, udah nggak apa-apa. Giliran bapaknya yang masuk, takut sendiri ya. Tapi berarti putranya jauh lebih apa ya, kan dia cuman mundur-mundur doang, nggak teriak, nggak takut, nggak. Ya. Cuman dia bilang nggak jadi ya gitu mas. Cuman kemarin tuh saya nganter pijet, kan anak biasanya minta pijet gitu loh mas. Itu katanya tuh mbahnya yang pijet itu katanya bilang kalau dia itu indigo gitu. Cuman saya juga nggak tahu sih mas. Baik. Tapi sampai sekarang dia juga kadang kalau jalan sama saya, dia tuh kadang bilang ya berhenti dulu, mbahnya mau lewat, kadang bilang gitu. Terus sama ibunya bilang, Bu, jangan ke sana, di pohon itu ada Mbak E lagi duduk, bilang gitu mas. Cuman gitu, saya kan nggak tahu ya, apa kayak nurut aja gitu. Oke. Mas Febri, silakan deh. Selamat malam Mas Arfan. Ya, selamat malam Mas Febri. Ya, kalau kita ngomongin rumah ya Mas ya. Ya. Ini banyak sekali makhluk astralnya gitu. Di dalam rumah maupun di sekitaran rumah ya. Iya. Dan perwujudannya itu juga bermacam-macam gitu. Ya salah satunya sosok pocong itu tadi ya. Jadi memang benar yang dilihat sama anaknya Mas Arfan. Memang ada beberapa sosok yang bukan menempati ya, tetapi yang lalu lalang di rumahnya Mas Arfan ini gitu. Bahkan kalau saya tarik lebih jauh lagi ya, itu juga yang saya lihat ya nih Mas ya, itu di area situ juga banyak mayat-mayat yang bisa dikatakan pembuangan mayat lah, daerah-daerah situ gitu. Bener Mas, ini kan dulu katanya si mbahnya istri saya dulu, itu di belakang rumah itu katanya ada semacam apa ya, tanah tapi kayak bukit itu Mas. Lah itu tempatnya katanya buat pembuangan mayat. Iya. Jadi yang saya lihat memang seperti itu ya Mas ya. Tapi kalau yang di kamar saya itu Mas, ya. Itu apa Mas? Kalau yang ada di kamarnya Mas Arfan, itu yang saya lihat ya ada satu sosok ya yang seringkali mengeluarkan bau wewangian gitu. Ada satu sosok dan di situ juga ada mustika. Jadi sosok ini menempati satu mustika ini gitu Mas. Itu positif apa negatif ya Mas? Ya. Kalau positif atau negatifnya itu bisa dibilang positif tetapi nggak positif banget gitu loh Mas. Tetapi kalau Mas
Arfan sering kali kayak beribadah di rumah, khususnya di kamar gitu ya, insya Allah energi-energi tersebut akan menjadi lebih positif lagi gitu loh Mas. Jadi ketika seumpama ya ini Mas ya, seumpama ketika orang rumah situ, rumahnya Mas Arfan ya, ketika orang rumah ini kayak entah itu marah atau gimana gitu, sosok ini akan menyerap kemarahan ini juga gitu Mas. Jadi kemarahan manusia itu juga mempengaruhi sosok-sosok yang ada di sekitar gitu. Itu kalau yang di kamar. Dalam kamar gitu ya. Kalau sosok pocong ini bukan nempati ya Mas, kayak ya pindah-pindah gitu loh Mas. Sosok pocong sama sosok orang tua ini tadi ya, yang jenggotnya panjang itu. Cuma ya tempatnya itu berpindah-pindah gitu loh Mas. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini gitu loh. Kalau tadi waktu putranya Mas Arfan ini bilang ada Mbah Yud, itu apa tuh? Oh iya itu Mas, yang di jendela itu Mas. Kalau sosok almarhumah ya, almarhum itu yang saya tangkap itu kayak beliau menginginkan sebenarnya bukan air ya, tetapi lebih ke doa gitu Mas. Oh iya. Kalau orang-orang bilang itu kayak menyempurnakan gitu loh Mas. Iya Mas. Gitu. Terus ini lagi ya yang kalau menurut saya yang mungkin bisa dibilang berbahaya gitu ya. Sosok yang ular ini tadi. Jadi itu maksudnya. Jadi selain banyak makhluk astral di sekitaran situ ya Mas ya. Iya. Ada juga orang yang syirik gitu. Orang yang nggak suka sama, ya bisa dikatakan keluarganya Mas Arfan gitu ya. Terus orang tersebut kayak mengirimkan dari hal-hal yang gaib gitu Mas. Kalau orang Jawa bilangnya itu coro alus gitu Mas. Gitu. Kalau yang sosok ular itu tadi ya, ular yang ada di atas pintu itu tadi ya. Iya. Itu lebih, kalau yang saya lihat lebih ke kiriman seperti ya santet, taluh gitu Mas. Tapi itu bisa ya Mas ya, masih bisa hilang ya Mas ya. Insya Allah bisa Mas. Ya sering-sering melek bengi gitu ya Mas, kalau orang Jawa melek bengi gitu. Sama sering-sering kayak berdoa lah. Kalau bisa kalau malam itu buat sholat malam atau sama wiridan gitu. Insya Allah itu nanti akan menjadi benteng ya. Iya Mas. Baik. Sama Mas Afra tadi, Arfan. Mas Arfan tadi kayaknya sempat ngomongin tentang YouTube yang diposting. Itu yang apa ya? Yang judulnya apa ya Mas? Diposting berapa hari yang lalu? Itu sebenarnya sudah lama sih Mas. Cuman judulnya itu yang hantu, lupa saya. Hantu pesugihan penghuni karaoke Mas. Judulnya kayak itu, hantu pesugihan penghuni karaoke. Itu apa tuh? Itu kan yang di dalam ceritanya itu saya bekerja di dalam restoran dulu Mas.
Itu saya singkat ceritanya tuh pas di ruang karaoke lihat sosok tersebut. Terus ya belum lama sih Mas, saya tuh di dalam mimpi itu didatangin sosok itu 3 kali Mas. Oke, itu makanya pingin videonya di take down. Iya, soalnya di dalam mimpi saya tuh raut wajahnya tuh kayak menggambarkan marah gitu loh Mas. Gimana Mas Febri? Tanggapan Mas Febri deh, silakan. Langsung nih. Heeh. Otomatis sosok tersebut marah ya Mas ya, dan kemungkinan besar akan mengakibatkan fatal gitu loh. Iya, saya yang mimpi pertama itu Mas, nggak bisa apa ya, hampir nggak bisa napas. Tapi 3 kali mimpi itu berturut-turut atau jeda? Yang 1, 2 itu berturut-turut Mas. Cuman yang ketiganya itu selang beberapa hari gitu loh, saya lupa. Nah waktu ketiganya itu tuh di raut wajahnya itu menggambarkan sangat marah yang ketiganya. Oke. Tapi tuh di mimpiin itu setelah ceritanya ditayangin di YouTube, jeda berapa lama? Itu waktu tayangin di YouTube itu kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan Mas. 1 bulan atau 2 bulanan ya. Cuman itu Mas, waktu cerita itu habis cerita terus selesai kan, teleponnya saya tutup. Itu jam berapa ya? Jam 2 atau jam berapa itu saya tuh kayak, ya itu saya juga tidak tahu sih Mas, kayak melihat sosok itu tapi samar-samar itu apa enggak gitu loh. Saya juga nggak tahu. Terus saya nggak saya abaikan gitu loh Mas. Baik. Tapi emang segitu ininya Mas, segitu fatalnya gitu. Iya Mas. Jadi kita ngomongin sosok itu ya Mas ya, ngomongin itu sananya tahu dan nyamperin gitu Mas. Baiklah. Dan ganasnya itu ya tahu sendirilah, makhluk-makhluk yang dipelihara untuk pesugihan itu ganasnya seperti apa kan. Tahu sendirilah Mas gitu. Oke. Soalnya waktu saya habis bertemu sosok itu di tempat kerja tuh Mas, saya pulang itu sempat sakit Mas gitu ya. Tapi sekarang masih kerja di restoran itu Mas? Udah Mas, udah lama nggak di situ Mas. Cuman saya agak kaget tuh, kok belum lama ini didatangi sosok itu tuh Mas. Nah terus saya kok gimana, langsung inget lagi gitu loh Mas. Baik. Ya nanti saya coba untuk sampaikan ke Doni Akbar ya terkait hal itu. Atau mungkin kalau dari Mas Febri bisa ngasih sesuatu lah untuk cerita tersebut biar tetap baik-baik ya, biar tetap didengerin. Tapi yang pasti ya Krawati Malda, cerita yang tadi disebutin yang sudah diposting di YouTube Gajah Mada Group Channel, sebelum akhirnya nanti kemungkinan terbesarnya adalah memang di take down atas permintaan dari Mas Arfan karena ada 3 kali mimpi sosok yang diceritakan tersebut. Jadi mending didengerin habis ini ya. Habis ini kita closing langsung ke YouTube Gajah Mada Group Channel. Simak ceritanya Mas
Arfan, hantu pesugihan karaoke. Coba dicari, di scroll sampai ke bawah ya, sebelum nanti di take down. Boleh kali ya Mas? Iya, nggak apa-apa Mas. Biar didengerin dulu. Iya. Gitu. Kalau gitu cukup ya ceritanya untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Arfan sudah bergabung untuk kali kedua di Nightmare on the Air. Selamat malam Mas, selamat beristirahat ya. Iya, terima kasih. Selamat malam Mas Taufik. Selamat malam Mas Febri.